Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masluhatul Uma. Saya dari Prodi Manajemen MJ204 Universitas Siber Asia tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pasar dan lembaga keuangan tentang OJK. Apa sih yang dimaksud OJK? OJK yaitu lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Nah, lalu apa aja sih tugas OJK? Tugas OJK yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Lalu juga di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya. Lalu juga di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto. Lalu tugas yang selanjutnya yaitu perilaku pelaku usaha jasa keuangan, serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen, serta sektor keuangan secara terintegrasi, serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Nah, untuk pertanyaan dari ujian akhir semester 1, Prodi Manajemen, yaitu yang pertama, jelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan informasi tersebut. Berdasarkan infografis tersebut, kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Soal nomor 3 yaitu jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2022, berikan opini. Lalu untuk selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022, berikan opini. Untuk menjawab soal nomor pertama yaitu kondisi pasar modal di Indonesia. Kondisi pasar modal di Indonesia tahun 2022, pada tahun 2022, jumlah investor pada pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan dari kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi, terutama secara digital, mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% year on year. Peningkatan ini didorong oleh kemudahan akses dan perluasan kanal distribusi secara digital. Selain itu, emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana kondisi perbankan di Indonesia. Yang pertama yaitu kredit perbankan. Kredit perbankan tumbuh sebesar 11,16% year on year dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Lalu untuk selanjutnya itu dana pihak ketiga DPK tumbuh sebesar 8,78% year on year dengan nominal 7.674 triliun menjadi 7.974 triliun, terutama didorong oleh peningkatan tabungan. Yang selanjutnya yaitu kredit restrukturasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatat penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah. Lalu untuk NPL, non-performing loan, gross berada di kisaran 2,65% pada bulan September 2022 hingga 2,78% pada bulan Oktober tahun 2022. Lalu untuk NIM, Net Interest Margin, berada pada 4,77% pada bulan September 2022, lalu pada bulan November 2022 sebesar 4,70%. Lalu untuk selanjutnya yaitu Return on Asset.
ROA pada bulan September 2022 kisaran 2,51% sehingga November 2022 yaitu 2,47%. Lalu untuk capital adequacy ratio CAR pada bulan September 2022 sebesar 25,09%, lalu pada November 2022 yaitu sebesar 25,49%. Untuk selanjutnya yaitu kondisi industri non-keuangan. Beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh. Di antaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang, pembiayaan rumah aset, dana pensiun, dan outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Pendapatan premi sebesar 0,44% YoY pada September 2022 sebesar 232,16 triliun. Lalu pada November 2022 yaitu sebesar 280,24 triliun. Pembiayaan utang sebesar 12,96% YoY pada September 2022, 397,42 triliun, lalu pada November 2022 sebesar 49,49 triliun. Aset dana pensiun sebesar 5,06% YoY pada bulan September sebesar 337,50 triliun, lalu pada bulan November yaitu 341,87 triliun. Untuk vintage P2P lending sebesar 72,68% years on year pada bulan September 48,74 triliun, lalu pada bulan November 50,30 triliun. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan risem, base capital, or RBC, asuransi masih berada di atas threshold gearing ratio. Perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. RBC asuransi jiwa pada bulan September 312,79%. Lalu pada bulan November sebanyak 324,34%. RBC asuransi umum pada bulan September yaitu 467,25%. Pada bulan Oktober mengalami penurunan yaitu 464,24%. Lalu pada bulan November mengalami kenaikan 479,88%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan September 2022 2,00 kali pada bulan November 2022 yaitu 0,1 kali. NPF perusahaan pembiayaan gross mengalami penurunan pada September 2022 yaitu sebesar 2,58%. Lalu pada bulan November yaitu 2,48%. Lalu untuk selanjutnya yaitu kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2022 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian global. Yaitu yang pertama, mitigasi peningkatan resiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Lalu yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, relaksasi restrukturasi kredit atau pembiayaan selama setahun hingga 31 Maret 2024. Lalu untuk yang tiga yaitu penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan. Lalu untuk yang keempat yaitu penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Lalu yang kelima yaitu peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022. Terus selanjutnya yaitu upaya enforcement atau penegakan hukum, rencana membuka posko pengaduan investasi ilegal dan pinjol ilegal di setiap kantor regional atau kantor OJK yang akan dilakukan secara bertahap. Lalu untuk selanjutnya yaitu peningkatan governance di sektor keuangan, peningkatan peraturan OJK nomor 14 garis miring POJK.04 garis miring 2022. Lalu yang selanjutnya yaitu dukungan terhadap inovasi keuangan digital menyelenggarakan rangkaian kegiatan 4 tahun Indonesia Fintech Summit IFS dan Bulan Fintech Nasional BFN. Lalu untuk selanjutnya itu bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2022 berikan opini. Yaitu OJK melaksanakan berbagai program edukasi perlindungan konsumen seperti meluncurkan mobil sarana informasi, mobil literasi, dan edukasi keuangan atau SIMOLEK Edutainment. Lalu melaksanakan program Desa Cakap Keuangan berupa Training of Trainers TOT kepada perangkat desa maupun ibu-ibu PKK. Lalu juga mendorong transformasi digital edukasi keuangan melalui pemanfaatan Learning Management System LMS. Lalu yang selanjutnya itu melaksanakan affirmative action
dengan mengintensifkan edukasi keuangan kepada vulnerable group. Yang selanjutnya yaitu memperkuat pengaturan perlindungan konsumen yang seimbang melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022. Lalu yang selanjutnya yaitu mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution. Yang selanjutnya meningkatkan awareness terkait investasi dan peningkatan pasar modal yang sehat serta mencegah kerugian masyarakat melalui literasi dan edukasi yang berkelanjutan. Menurut saya, program ini sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi di kalangan masyarakat sehingga dapat melindungi konsumen dari resiko keuangan dan investasi penipuan yang sekarang ini sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Untuk yang selanjutnya itu kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Yang pertama yaitu kebijakan prudensial mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB serta pengembangan industri hulu. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan. Lalu yang selanjutnya itu penguatan pengaturan untuk mendukung inovasi keuangan digital. Lalu yang selanjutnya itu penegakan hukum terhadap investasi ilegal dan pinjol ilegal di setiap kantor regional atau kantor OJK. Lalu peningkatan governance untuk upaya pencegahan korupsi di sektor jasa keuangan untuk memastikan pelaporan keuangan guna untuk pencegahan korupsi. Lalu untuk selanjutnya yaitu penguatan pengawasan sehingga meminta LJKNB untuk lebih prudent dalam penyaluran atau pembiayaan pinjaman untuk mengantisipasi kasus penipuan berkedok investasi. Nah, ini saya sangat setuju sekali karena dengan kebijakan ini kita pastinya akan lebih sangat memahami Eee, bagaimana kita harus mengantisipasi kasus penipuan yang saat ini sangat marak dengan kedok investasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.